Halo, nama saya Andi Fibula Febiansyah. NIM saya 415171100054. Bagian 1, nomor 1, jawablah pertanyaan berikut. A. Sebutkan algoritma data science yang lain Anda pahami dan jelaskan mengapa. Yang saya pahami adalah KNN, C4.5, dan a priori. Saya memahami algoritma-algoritma tersebut karena saya pernah menggunakan algoritma tersebut dalam tugas ataupun proyek data science. B. Jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Berdasarkan pengelompokannya, algoritma data science dibagi menjadi 6 klasifikasi untuk membagi data ke dalam kelas-kelas dengan ketentuan-ketentuan tertentu, regresi untuk menentukan nilai berdasarkan pola yang sudah ada, association untuk mencari hubungan dan keterkaitan antar data, clustering untuk mencari pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip, dimensionality reduction untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi sederhana agar mudah untuk diperhitungkan, agar untuk mempermudahkan perhitungan. Reinforcement and deep learning untuk membuat sistem yang dapat berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. C. Apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Pemilihan algoritma yang akan digunakan berdasarkan tipe dataset, tujuan, struktur data, faktor luar, ketersediaan komputasi, jumlah record, jumlah atribut, dan seterusnya. Nomor 2, jawablah pertanyaan berikut. A. Jelaskan beberapa jenis data science tasks. Data science tasks yang pertama, klasifikasi untuk membagi data ke dalam kelas-kelas dengan ketentuan yang ditentukan. Regression untuk menentukan nilai berdasarkan pola yang sudah ada. Clustering untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Association analysis untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan antar data. Anomaly detection untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan pada suatu data. Recommendation engine untuk menyaring data menggunakan algoritma dan merekomendasikan item yang paling sering muncul. Deep learning, metode pembelajaran oleh mesin atau machine learning dengan cara meniru bagaimana otak manusia bekerja. Time series forecasting, analisa rentetan data yang sekuensial terhadap waktu, lalu memprediksi data-data yang akan datang berdasarkan data sebelumnya. Text mining, mengekstrakan informasi dan pengetahuan yang memiliki bentuk teks seperti dokumen Word, PDF, kutipan teks, dan lain-lain. Feature selection, proses pemilihan subset dari fitur yang relevan untuk diunduhkan dalam konstruksi model. B. Apa itu CRISP/DM? CRISP/DM adalah framework untuk mengembangkan solusi data science. Terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, pemahaman terhadap business understanding. Yang kedua, data understanding. Yang ketiga, data preparation. Yang keempat, modeling. Yang keenam, evaluation. Dan yang terakhir ada deployment. C. Sebutkan tahapan yang ada di dalam data science process.
Tahapan proses data science. 1. Menyusun permasalahan. 2. Mengumpulkan data mentah yang dibutuhkan. 3. Memproses data untuk dianalisis. 4. Mengeksplorasi data. 5. Melakukan analisis mendalam. 6. Mengkomunikasikan hasil analisis. Lalu nomor 4. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan tahapan pada modeling development pada project data science. Tahapan-tahapan pada modeling development adalah 1. Training and testing dataset. Tahapan dalam modeling di mana training dataset disiapkan. 2. Building model, yaitu membangun model berdasarkan training dataset. 3. Evaluation, mengevaluasi model dengan menggunakan testing dataset. Final model, model yang telah berhasil lolos tes dan sesuai dengan keinginan. B. Bagaimana cara memvalidasi model data science? Ada 2 cara validasi, yaitu split validation and cross validation. Split validation adalah teknik validasi dengan cara membagi 2 data secara acak menjadi training dataset dan testing dataset. Sedangkan crossing validation melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset dengan subset yang tersisa sebagai data latih. C. Apa kegunaan dari data visualization? Kegunaan dari data visualisasi atau data visualization adalah berguna untuk menyederhanakan penyajian data. Selain untuk menyederhanakan penyajian data visualization juga berguna untuk agar data lebih menarik untuk dilihat. Itu terutama berguna saat presentasi. Dan D. Apa tugas yang paling menantang atau challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist? Menurut saya, tugas yang paling menantang dalam sebuah proyek data science adalah business understanding, di mana kita harus melakukan pemahaman terhadap proses bisnis yang ada, mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan itu cukup menantang ya. Data exploration, setelah data dikumpulkan lalu data dieksplorasi untuk lebih mendalam apa yang kita bisa ambil dari data itu. Lalu penentuan model algoritma, lalu menentukan model apa yang cocok untuk data yang kita punya ini agar bisa maksimal dan sesuai dengan kebutuhan dan presentasi hasil. Ya, demikian untuk tugas bagian kedua dari UAS proyek data science saya. Terima kasih.